Udah 2 hari ini, cuacanya mendung terus ya. Cucian jadi nggak kering. Baju ibu jadi pada bau apek. Iya bu, cuacanya bikin ngantuk mulu. Tapi enak sih, adem, gak bikin gerah kayak biasanya. Tadi tuh sebenarnya ibu mau nyapu halaman, tapi baru 2 sapuan udah lemes. Kayaknya tensi ibu turun. Ya jangan dipaksa bu, istirahat aja dulu. Ini juga belum waktunya makan siang kok. Tapi kalau rumah kotor, pikiran ibu juga ikut kerasa kotor. Gak enak hati liatnya. Nanti aku lanjutin sapunya. Ibu istirahat aja. Mau diseduhin teh hangat? Boleh deh, yang banyak gulanya ya, biar naik dikit nih tenaganya. Iya bu. Tapi gulanya tinggal dikit. Mau aku pakai semua sekalian? Ya jangan semua lah, sisain berbesok. Yaudah, aku takar dikit aja. Nanti kalau manisnya kurang, ibu pura-pura aja bilang cukup. Dasar kamu ini, ngeles aja. Namanya juga anak-anak bu. Kadang ibu mikir, kalau ayah kamu masih ada, hidup kita pasti gak serumit sekarang. Udah bu, jangan bahas itu lagi. Nanti ibu malah sedih. Ibu cuma kangen dok, bukan sedih. Ya Allah kadang bikin sesek sih. Aku juga. Tapi aku lebih kepikiran gimana biar hidup kita gak terus-terusan begini. Udah syukur masih bisa makan tiap hari, masih ada atap juga. Iya sih. Tapi bu, aku tuh kadang suka mikir, kita tuh sebenarnya bisa loh dapat bantuan. Tapi caranya ya mesti pinter-pinter. Bantuan? Dari mana maksud kamu? Ntar aku ceritain ke ibu. Aku bakal cerita dikit soal yang kuliah di sosmed. Sosmed lagi. Dunia maya itu bisa lebih serem dari dunia nyata nak. Tapi kalau bisa jadi rezeki buat kita, kenapa nggak dicoba? Rasti pun ke dapur untuk membuatkan ibunya teh, lalu kembali lagi ke depan, menyalakan teh hangat untuk ibunya. Nih bu, teh manisnya. Aku pakai gula secukupnya ya. Jangan protes kalau kurang manis. Iya, ibu nggak protes kok. Oh iya, soal ideku tadi. Iya, apa jadinya? Jadi gini bu, aku akhir-akhir ini sering lihat akun-akun orang yang cerita tentang hidup susahnya. Ada yang ditinggal suami, ada yang anaknya sakit, ada juga yang rumahnya roboh. Emangnya kamu nonton tuh buat apa? Malah bikin pikiran tambah berat loh. Nih ya bu, udah aku perhatiin, tiap kali mereka cerita pasti ada aja yang nolong. Ada yang kirim uang, ada yang datang bawa sembako, bahkan ada yang bikin penggalangan dana. Oh iya sih, ibu pernah denger yang begitu. Tapi itu kan orang-orang yang emang susah banget. Lah, kita juga susah bu. Apa bedanya? Bedanya kita cuma belum cerita ke orang aja. Jadi kamu bilang kita ikut-ikutan gitu cerita tentang hidup kita di sosmed? Iya, tapi nggak langsung minta-minta juga bu. Kita ceritain aja keseharian kita yang sederhana, jujur, tapi dibuat agak lebih rapi. Maksudnya dirapiin gimana? Ya kayak ngambil momen pas ibu lagi masak, pakai kayu bakar kan agak habis. Atau pas kita nyuci baju di ember kecil. Tapi itu kan emang udah biasa kita lakuin. Orang lain juga banyak yang hidupnya gitu. Tapi gak semua orang punya keberanian buat nunjukin itu di publik bu. Nah, kita bisa manfaatin itu. Pasti kamu yakin ini baik? Kita kan gak bohong bu. Kita cuma ngasih lihat kenyataan. Cuma ya dibalut cerita yang menyentuh gitulah, biar orang ikut ngerasain. Ibu takutnya malah jadi kayak ngeluh di tempat umum. Bukan ngeluh bu, lebih ke berbagi. Banyak kok yang net bantu. Mereka tuh pengen jadi jalan rezeki buat orang. Kita tuh cukup tunjukin aja tanpa harus maksa. Tapi kalau sampai ada nyangka kita ngemis, ya nggak usah dijawab aja bu, biarin. Yang penting kita tahu net kita. Yang mau bantu ya silakan. Yang nyinyir gak usah diladenin. Ibu ngerti maksud kamu, cuma ibu gak terbiasa begitu. Ibu tuh dari dulu kalau susah
Ya, ditahan-tahan aja. Sekarang waktunya kita buka mata, Bu. Dunia udah berubah. Banyak orang hidup dari cerita mereka sendiri. Kita juga bisa, asal nanti bener. Bu, duduknya agak minggir dikit ya, biar jendela belakang kelihatan. Nanti cahaya sore masuk, kelihatan dramatis. Dramatis apaan sih? Ibu mah gak ngerti beginian. Yang penting kelihatan rapi, udah. Ya biar natural, Bu. Abis itu, ibu tinggal cerita kayak biasa. Gak usah dibuat-buat. Tadi katanya dramatis, sekarang dibilang jangan dibuat-buat. Ya pokoknya dibawa aja kayak ngobrol lah. Tapi ingat ya, Bu, sore ibu harus pelan, lemah lembut. Aduh, ini mah kayak syuting sinetron aja. Ih, jangan nyebut sinetron. Nanti jadi ketahuan. Udah, mulai ya. Aku hitung mundur. Gak usah, dihitung-hitung segala. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum, saya Marni. Saya tinggal di rumah kecil ini bersama anak saya satu-satunya. Lanjut, Bu. Cerita yang tadi. Sejak suami saya meninggal, hidup kami berubah. Kadang makan sekali sehari pun udah syukur. Kadang juga listrik di rumah ini mati sendiri karena gak kuat narik beban. Lihat ke bawah, Bu. Jangan langsung ke kamera, biar kesannya kayak lagi nantangis. Kami gak pernah minta-minta, tapi hari ini saya memberanikan diri untuk cerita karena saya tahu masih banyak hati baik di luar sana. Bagus, Bu. Terus sedikit lagi. Cerita soal beras habis. Tadi pagi kami cuma makan nasi putih sama garam, tapi saya tetap bersyukur karena masih bisa ngeliat anak saya tertawa. Itu udah cukup buat saya. Oke, bagus, Bu. Aku stop dulu ya. Aduh, jantung ibu deg-degan loh. Baru kali ini ngomong sambil direkam gini. Tapi bagus kok, Bu. Natural banget. Aku yakin banyak yang bakal tersentuh. Tapi tadi ibu sempat bingung mau ngomong apa. Takut kelihatan kayak orang lebay. Enggak kok. Justru yang kayak gitu tuh yang bikin orang ngerasa iba. Emang yakin ada yang bakal nonton? Lihat aja nanti, Bu. Sekarang edit dulu. Tambahin musik yang mellow dikit. Terus aku upload deh ke TikTok sama Instagram. Musik juga? Astaga, itu udah kayak film pendek dong. Iya, film pendek kehidupan kita. Tapi kan endingnya belum tahu. Siapa tahu malah bahagia. Ibu sih cuma ikut aja. Tapi hati kecil ibu tuh ya masih agak ragu. Percaya deh, Bu. Aku janji kita nggak bohong. Kita cuma cerita aja. Tapi tetap aja rasanya kayak kita pamer kesedihan. Gak apa-apa, Bu. Ini namanya berbagi. Biar orang juga belajar bersyukur. Ya udah deh, terserah kamu. Ibu minta satu aja. Jangan sampai nanti bikin malu. Insya Allah enggak, Bu. Aku jaga semuanya. Aku tahu kok batasnya. Ingat ya, jangan sampai kemakan nafsu. Enggak kok. Aku cuma pengen kita punya hidup yang lebih layak aja. Beberapa hari kemudian, dari kamarnya, Rasti berjalan cepat menuju ruang tengah. Ia memeluk ponselnya dengan erat. Bu, nih, lihat. Apaan sih ibu begitu? Ibu lagi lipat baju juga ini. Video kita, Bu. Yang waktu ibu cerita sambil duduk di tikar itu. Sekarang udah 1 juta yang nonton. 1 juta, Bu. Hah? Yang bener kamu? Sumpah, komennya ada ribuan. Banyak banget yang bilang mereka nangis pas nonton. Ada yang bilang ibu kayak ngingetin mereka sama almarhum ibunya. Ya Allah, kok bisa segitu banyaknya ya? Ibu sampai gak percaya. Nih, lihat aja langsung. Duh, ibu jadi terharu. Padahal cuma duduk sama cerita aja. Dan yang paling keren lagi, ada satu akun influencer yang DM aku langsung. Dia bilang pengen ketemu kita. Ketemu? Serius? Iya, namanya Mbak Sela. Yang dulu ibu bilang kenalnya juga. Dia mau datang ke sini, bawa bantuan langsung. Katanya lebih enak aslinya ketemu langsung, biar bisa ngobrol juga. Ya ampun. Terus kapan dia mau datang? Katanya sih sore ini.
Dia udah minta alamat lengkap. Sore ini, aduh, belum beres-beres semua ini. Tenang Bu, aku bantu beresin. Tapi jangan terlalu tegang, nanti malah grogi. Lah, ibu mana pernah nerima tamu kayak gitu? Apalagi dari orang penting. Ibu takut salah ngomong. Gak usah takut Bu, Mbak Sarah itu orangnya humble banget. Aku udah beberapa kali lihat kontennya. Dia sering datang ke rumah orang-orang yang dibantunya. Gak pernah sok juga. Tapi buat ibu, ini tetap aneh, Ros. Perasaan kita nggak ngapa-ngapain, cuma cerita doang. Tahu-tahu dapat perhatian gini. Dunia sekarang beda Bu. Cerita yang nyentuh tuh bisa jadi kekuatan. Dan kita udah berhasil bikin orang percaya. Tapi jangan bikin ini jadi kebiasaan ya. Ibu takut kalau nanti semua ini malah jadi bumerang. Tahu kok Bu. Tapi sekarang kita jalanin aja dulu. Nanti bisa kita pikirin pelan-pelan. Ibu masih deg-degan loh ini. Rasanya kayak mau kedatangan tamu kehormatan. Emang iya. Tapi Ibu tinggal jadi diri sendiri aja. Terus kira-kira kita harus siapin apa nih? Paling nyiapin teh manis saja. Sama senyum lah, biar hangat dan tetap sederhana. Duh, ibu jadi gak enak. Masa iya tamu datang kita jamu cuma teh manis? Gak apa-apa Bu, biar tambah kelihatan kita gak mampu. Ya udah, ibu ke dapur dulu ya. Mau lihat masih ada gula apa enggak? Iya Bu, nanti kalau Mbak Sela ada sampai depan gang, aku yang jemput ya. Biar dia gak bingung nyari rumah kita. Kamu tuh ya, kayak udah biasa ngurusin beginian aja. Harus belajar lah Bu. Siapa tahu nanti kita sering dikunjungin. Wah, jangan ngomong itu dulu. Ibu belum siap jadi artis. Bukan artis Bu, tapi inspirasi. 2 jam kemudian. Hai, kamu Rastia? Iya Mbak, aduh maaf ya, gangnya sempit banget Mbak. Mobilnya bisa masuk gak ini? Gak apa-apa, supirku parkir di sini aja. Aku jalan kaki ke dalam juga gak masalah. Makasih banget udah nyempetin datang ke sini Mbak. Kami gak nyangka beneran bakal ketemu langsung. Sama-sama ya. Justru aku yang terharu loh bisa ketemu kalian. Cerita ibumu tuh bener-bener bikin aku terharu pas nonton. Iya Mbak, kami juga kaget pas lihat responnya rame banget. Nih, aku bawa beberapa barang. Aku titipin aja ya. Nanti dibuka sama ibu. Ya Allah, banyak banget. Sampai segede ini kardus-kardusnya. Gak seberapa kok. Ada bahan makanan, perlengkapan harian, sama sedikit uang tunai. Mbak, serius? Kami nggak tahu harus bilang apa. Ini benar-benar lebih dari cukup. Gak usah sungkan. Aku tahu rasanya jadi perempuan yang harus jaga orang tua. Aku juga pernah di posisi hampir mirip. Wah, aku pikir Mbak dari dulu udah sukses. Enggak lah, dulu aku juga pernah ngontrak di gang kecil kayak gini. Jadi aku ngerti rasanya. Yuk sekarang ke rumahmu. Aku mau ketemu ibumu juga. Ayo Mbak, hati-hati ya jalannya. Tanahnya kayak becek. Mbak Sela ya? Iya bu, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu langsung. Ya Allah, saya beneran gak nyangka bisa sejauh ini buat kami. Gak usah begitu bu, saya yang merasa beruntung bisa dipertemukan. Cerita ibu itu ngena banget di hati. Ini Bu, Mbak Sela boleh bantu banyak banget. Mbak, saya gak tahu harus bilang apa. Rasanya ini kayak mimpi. Gak usah banyak mikir bu. Ini cuma sebagian kecil dari banyak rezeki yang Allah titipin ke saya. Saya cuma bantu salurin aja. Tapi saya juga malu. Rumah saya sampai dan berantakan. Gak apa-apa bu, saya pengen lihat langsung, bukan cuma dari layar. Mbak baik banget. Dari kemarin kami nggak nyangka bakal ada begini. Rasti, kamu hebat ya. Bisa rawat ibu dengan tulus. Tetap semangat ya, walau keadaan terbatas. Aku cuma ngelakuin apa yang ku bisa Mbak. Kadang rasanya juga capek. Tapi siapa lagi kalau bukan aku? Saya kadang merasa bersalah Mbak. Harusnya saya yang jaga anak, bukan anak yang jaga saya. Bu, gak usah merasa bersalah. Ibu udah ngelakuin banyak. Kasih sayang ibu itu udah luar biasa. Saya bisa ngerasain kok dari cara ibu cerita di video itu. Beberapa hari berlalu sejak kedatangan Sela. Tampaknya
jauh melebihi dari yang Rasti bayangkan. Video mereka kini tersebar luas. Di dalam rumah yang kini mulai dipenuhi kardus, karung beras, sembako dan amplop uang, Rasti tertawa lebar. Bu, ya Allah bu, lihat nih. Nih, uangnya udah kayak main monopoli. Tadi pagi masuk lagi 5 juta bu. Astagfirullah Rasti, beneran nih semua dari orang yang nonton video kita? Iya bu, dan belum berhenti. Tadi aja ada satu yayasan dari luar kota yang katanya mau kirim bantuan bulanan. Terus ada juga yang bilang mau bayaran aku kursus online. Ya ampun, ini kayak mimpi loh. Ibu takut bangun. Gak usah bangun bu, kita nikmatin aja mimpinya sekarang. Lihat deh, rumah kita kayak toko kelontong. Ini mah bisa buka warung kalau mau. Tapi Ras, beneran gak apa-apa ya? Maksud ibu, ini semua datang karena video itu loh. Lah, video itu kan jujur bu. Kita emang hidup seadanya. Kita nggak bohong, cuma nambahin dikit cerita biar enak ditonton. Tapi sekarang malah jadi gede banget gini. Ibu jadi bingung mau ngomong apa sama tetangga. Kalau mereka mulai nanya-nanya, Biarin aja, nanti juga mereka ikut bikin kalau mau. Tapi yang pasti, kita sekarang udah nggak perlu mikir bahasa makan apa. kamu seneng banget ya? Ya seneng lah bu, ini baru awal. Kita bisa bikin video baru, bisa lebih dalam, lebih sedih. Lebih sedih. Aduh, padahal kita sekarang lagi seneng-seneng. Kesedihan tuh bisa dikemas bu. Kita bikin cerita kayak bersambung. Misalnya, uang bantuannya habis buat berobat ibu, gitu-gitulah. Tapi kita gak gitu kenyataannya. Makanya itu, kita bikin kayak sinetron. Astaga Rasti, kamu sekarang ngomongnya udah beda banget dari kamu yang dulu. Ini namanya cerdas bu. Kita tuh cuma manfaatin momen. Orang lain juga pasti banyak yang begitu. Cuma mereka gak sepandai kita yang ngalang cerita. Tapi kalau nanti ketahuan, Gak bakal ketahuan. Kita gak bohong kok. Kita cuma kasih versi yang paling menyentuh dari kenyataan. ya Tuhan. Nih, peluk aja dulu bu uangnya. Biar ibu percaya ini bukan mimpi. Nih, Kamu ini dasar anak gila. Tapi ibu juga gak bisa bohong. Rasanya tuh bahagia. udah bu, rayain aja. Mau makan ayam goreng? Aku bisa pesan online. Mau yang crispy apa yang pedas? Ayam goreng. Ya Allah, terakhir kita makan ayam tuh kapan ya? Nah, enak kan? Sekarang kita punya segalanya, gak cuma ayam. Kita bisa pesan apa aja. Tapi jangan boros ya Ras. Tenang bu, selama kita bisa bikin orang iba, tempat kita gak akan kering. Suatu hari, ponsel Rasti berdering tanpa hati. Bukan notifikasi bantuan, tapi hujatan dan makian. Video mereka tersebar luas. Seorang warga sepertinya diam-diam merekam mereka, sedang tertawa di tengah tumpukan uang, serta percakapan mereka yang bilang bahwa mereka hanya melebih-lebihkan cerita. Bu, kita viral lagi. Tapi bukan kayak kemarin. Sekarang semua orang marah. Astagfirullah, ini apaan Ras? Siapa yang rekam kita? Aku gak tahu bu, tapi videonya jelas banget. Wajah kita kelihatan, suara kita juga. Ya Allah, gimana dong ini? Jangan panik dulu bu, mungkin masih bisa dijelasin. Kita tinggal bilang kalau ini cuma salah paham. Salah paham dari mana? Itu jelas-jelas kita bilang soal nambahin cerita, soal bikin konten yang nyentuh. Terus sekarang gimana? Komentar-komentar ini orang-orang minta kita balikin semua uang yang mereka kirim. Kita mana sanggup balikin semuanya Ras. Sebagian udah habis buat makan sama listrik. Aduh. Assalamualaikum. Loh, Mbak Sela? Mbak, saya bisa jelasin? Kak, udah dijelasin bu. Saya udah lihat semua videonya, komentarnya. Kan saya juga dapat pesan dari warga sini. Mbak, kami gak berniat nipu. Kami cuma Cuma apa Ras? Cuma nambahin cerita. Uang saya, barang-barang yang saya bawa, itu hasil kerja keras saya. Bukan buat dibagi ke orang yang pura-pura. Mbak, maaf. Saya datang baik-baik. Saya minta semuanya dikembalikan. Uang, barang, semuanya. Karena kalian bukan korban, kalian pelaku. Mbak, tolong jangan gini. Kami udah gak punya apa-apa lagi. Uang itu udah kepake. Saya nggak peduli. Kalau kalian nggak bisa balikin, saya laporin ke polisi. Jangan Mbak, saya mohon. Maaf bu, saya udah terlalu kecewa. Saya bantu kalian karena saya percaya. Tapi kalian malah manfaatin saya. Oke. Kami balikin yang kami bisa mbak. Tapi tolong jangan bawa ke polisi ya. Baik, saya kasih waktu 2 hari. Setelah itu,
saya bakal ambil tindakan. Pras, kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Orang-orang udah lihat semuanya. Mereka bakal usir kita. Terus kita ngapain, Bu? Kayaknya kita harus pindah. Tapi kita punya apa sekarang, Bu? Gak tahu. Tapi setidaknya kita pergi dulu. Mungkin ini baru peringatan kecil dari Allah. Pasti bisa tertunduk. Dan mereka pun akhirnya pergi tanpa pamit dan tanpa kabar. Satu video mengangkat mereka, dan satu video pula yang menghancurkan mereka. Kini mereka bukan siapa-siapa lagi selain ibu dan anak yang menyesali semuanya.